Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa fi kitabil karim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqikum wamsahu wa arjulakum Allahul adzim. Para kiai, Bunyai, khususnya kolega saya yang malam hari ini bersama-sama ingin berbincang menyampaikan topik yang disampaikan oleh panitia, yaitu tajwidul wudu sebagai salah satu solusi kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas topik ini sepertinya biasa, seperti tadi juga disampaikan oleh Akhina Yai Mursalam dan juga oleh moderator. Wudu biasa, wudu esuniku ya, dibasuh muka, dibasuh tangan, dan selanjutnya sudah selesai. Padahal sebenarnya wudhu ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena wudhu ini adalah persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapan untuk bersujud kepada Sang Khalik, pencipta alam semesta, Allah Rob kita, dan kita wajib untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa karena wudhu ini persiapan untuk sholat, di mana sholat itu salah satu tugas yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Saking pentingnya sholat ini diperintahkan langsung, tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui isyarat, dan tidak melalui fasilitas sarana yang lain, langsung dipanggil dengan Isra Mi'raj. Itu saking pentingnya sholat. Dan tidak sah sholat seseorang jika tidak punya wudhu, maka posisi wudhu ini sangat penting. Demikian juga wudhu ini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang hamba, di mana setelah wudhu kemudian sebagai salah satu syarat untuk sahnya sholat. Dan sholat ini merupakan salah satu ibadah yang penting, salah satu rukun Islam. Dan nanti kita semua tidak pandang bulu yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang rambutnya putih, yang rambutnya hitam, semuanya akan ditanya pertama kali sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama-tama dilanjrat, dicek, dinilai nanti pada hari kiamat, semua amal ibadah hamba-hamba ini ialah as-sholah, jadi sholatnya.
Masya Allah, kalau begitu posisi wudhu ini nggak sembarangan. Karena apa? Ini rentetannya panjang ini, wudhu. Ya, dimana sholat merupakan perintah yang wajib, kemudian dilaksanakan semua fardu ain, kemudian ditanya pertama kali, dan wudhu ini luar biasa. Kalau wudhu seorang hamba sudah tepat, sudah benar, maka dengan wudhu ini, asbab wudhu ini, maka bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, "Ma minkum min ahadin yatawaddo fayusbihul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu ayyuha sya'a." Rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi siapa saja yang berwudu kemudian melengkapi, menyempurnakan wudu dengan tepat, dengan baik, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukakan pintu surga. Menurut hadis ini ada 8 pintu surga, di mana ahlul wudu disuruh memilih dari pintu yang mana. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Jadi wudhu yang benar, kemudian kita menghadap kiblat, mengangkat tangan, kemudian bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dakhalal jannah. Masya Allah. Jadi hebat wudhu ini, tidak sembarang. Tapi sebenarnya sehari-hari pokoknya kerja. Masya Allah. Ini jadi begitu. Nah, oke. Posisi wudhu terhadap manusia, kondisi wudhu terhadap kita semuanya ini menurut saya bagian dari preparation. Ada apa namanya itu, start, ya. Kemudian ada sebagai foreplay, ya, pemanasan sebelum sholat ini. Dibersihkan jasadnya, dibersihkan rohaninya, ditata hatinya, berwudu, berdoa, mengingatnya Allahumma bayyid wajhi, kan gitu ya, sama bayyid tasbat wujud dan sebagainya, seperti Allahumma harami sya'ri wa basari ala nar dan sebagainya. Kita berdoa dengan tenang, mengharap ridho Allah, mohon ampun Allah, merahmat Allah. Jadi persiapan ini kalau dalam bahasa sosial kayaknya sebagai, boleh dikatakan halo effect, kesan pertama, kesan positif. Nah, insya Allah berikutnya positif itu. Kalau wudhunya sudah perfect, wudhunya sudah benar, kemudian dilengkapi, disempurnakan, ini buah persiapan. Sudah mau pertandingan yang sesungguhnya. Kalau itu permainannya sesungguhnya. Ya kan kita. Permainan apa? Pertandingan apa? Tugas apa? Ibadah apa? Ibadah sholat kepada Allah SWT. Nah, udah hello effect. Pertama bagus, insya Allah berikutnya bagus. Kelihatan bagusnya saja itu kalau sudah bagus, sudah baik. Lalu persepsi pertama positif, insya Allah berikutnya positif. Nah, dalam kaitannya dengan wudhu ini ada 3 posisi dalam kita. Yang pertama ialah pada saat kita mau sholat, ada orang yang menahan batal, sehingga apa wis tak tahan naik untuk musuh, jadi kuat kok sah boleh, secara hukum saat boleh.
tetapi hukumnya makruh. Wah, ada seperti itu. Diempat mau kencing, diempat merentang-rentang. Masa Allah kadang-kadang gitu. Ya mohon maaf, ngapunten, mau kentut sampai kucuk. Ya Allah, kok gak dilepas aja sih. Kok merentang-rentang gak karuan seperti itu. Ya, mau ya sudah. Itu bagusnya dilepas saja. Maka itu menahan badan itu makruh, akhirnya tergesa-gesa. Gak khusyuk, keplayu-playu, pasti wis keplayu-playu, wis gak khusyuk, sholatnya gak khusyuk, kapan salamnya, apalagi kalau imamnya panjang, doanya panjang, soalnya wah gak khusyuk, das itu, wah ini ada seperti itu. Kemudian yang kedua ialah yang batal wudhu, kemudian memang wajib wudhu dan ini normal, biasanya seperti sudah batal wudhu, mudah wudhu. Kemudian yang ketiga ini, ada yang masih punya wudhu dan sudah digunakan untuk sholat misalnya, atau digunakan untuk ini, mungkin nanti ada kayak kiai atau kiai juga mantan lagi membahas memperdalam seperti itu, sehingga walaupun dari duhur ke asar masih punya wudhu, tetap untuk mana ini tajdid itu wudhu ini, sunnah ini. Jadi bagus itu, enak habis wudhu berdoa, barangkali kemudian disempatkan dengan sholat sunat wudhu misalnya, kemudian ikut jamaah misalnya, atau imami misalnya, kondisi segar, tidak tergesa-gesa, lebih khusyuk dan menyehatkan. Kalau makruh, itulah kehidupan ini. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kehidupan ini mesti ada keseimbangan. Yang makruh menimbulkan penyakit, suntuk-suntuk, kemung-kemung, enggak bagus itu. Ya. Sedangkan yang sunnah ini menyehatkan ini, tenang, khusyuk, ya. Kemudian ya baguslah seperti itu. Akhirnya menghasilkan suatu kesehatan. Akhirnya apa? Seger waras, ya. Kemudian nah ini dengan sehatnya kondisi secara zahir, sehat katanya Pak Dokter, pada posisi yang khusyuk, yang tenang, yang berpikir seperti itu, otomatis dalam diri kita ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan religious morph, biasanya digunakan untuk para atlet tinju, pelari, ada kehidupan kita ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endorfinnya itu diproduksi terus itu. Endorfin, morfin. Jadi morfin itu lebih ringan dibanding endorfin. Dari penelitian para dokter yang saya baca, lebih dari 70 kali kekuatan morfin. Maka pada saat orang itu optimis, husnuzon, syukur kepada Allah, bersujud ikhlas kepada Allah, endorfin dalam diri diproduksi terus, wajahnya cerah, matanya berbinar, kemudian semangatnya, moodnya, optimisme, berpikir positif, akhirnya imunitasnya meningkat, gak gampang sakit, gak gotok, gak loroan, katanya Mbak dulu. Iya, enteng lah. Iya, ada, ya kita belajar. Saya juga belum bisa seperti itu, belajar. Ya, tapi kita itu terus bersabar-berkas ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar, atau baca Al-Quran yang merdu menurut seleranya masing-masing, atau mendengarkan orang baca Al-Quran, atau membaca wirid dan sebagainya. Dan itulah kemudian wajah orang-orang yang berwudu itu sumringah,
seneng, seger, cemerlang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buram balina min azabnya sumringah, sumeleh, dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian lemah loyo loro, tetap semangat dan optimisme, husnudon, kemudian mood yang bagus, yang positif. Sehingga orang-orang yang demikian ini, orang-orang yang tajud di dulu suka, ini ketagihan akhirnya enak dan umum. Kerugi ternyata deh. Ayo kita belajar, saya belajar merasa nikmati wudhu, dibasuh wajah, berdoa, dibasuh telinga. Allahumma ja'al minal ladzina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsanahu, dengan goblok-goblok ini rasanya untuk anget telinga ini. Dan kata Pak Dokter, mengusap telinga berkali-kali itu mengaktifkan saraf-saraf yang positif dalam tubuh kita. Peredaran darah menjadi lancar, peredaran darah menjadi baik, dan akhirnya ini bukan kesehatan tapi imunitas. Itu membasuh telinga misalnya sebelum wudhu, dan tangan kita digosok-gosokkan. Ini katanya juga menghidupkan saraf-saraf. Kalau kita misalnya kita gosok-gosokkan, kemudian wudhunya juga kita nikmati ya, gosok kemudian ditekan-tekan, saraf-saraf di jari jemari ini banyak hal yang positif untuk diurai sehingga peredaran menjadi begitu. Ya, pada saat kita kata ramanya yumna ala yusro, kemudian kalau saya belajar nih kaki nih untuk anget saraf-saraf jadi aktif, jadi bagus. Menikmati wudhu ini, saya kalau wudhu itu selalu andu diplok-plok begitu kan, jadi bersih. Masya Allah, namun kan rasa itu waktunya kurang update lagi. Ini sudah. Jadi pada saat dulu itu kalau wudhu rasanya risih ini. Coba kalau misalnya setelah wudhu kemudian dibiarkan, kalau malam atau siang beda, kalau malam agak lambat, kalau siang sekitar 5 menit sudah terserap itu. Air wudhu terserap dalam pori-pori kita, bersih. Masya Allah, gak usah diandui 5 menit sudah. Kalau malam 5-10 menit. Tapi alhamdulillah segarnya wudhu, segarnya air, segarnya cuaca, segarnya hati. Itu karena wudhu dinikmati, dan wudhu itu meningkat yang positif. Ketagihan wudhu itulah tajud di wudhu, karena merasakan nikmatnya wudhu. Baik, ini dari saya sementara, karena disampaikan oleh moderator aku terbatas, nanti kita akan bincang. Jangan saling melengkapi ya, ini para kiai semua ini saling, bukan pertanyaan saling melengkapi, menambah, memperdalam apa yang sekilas saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.